Bismillahirrahmanirrahim. Subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan, gimana? Suara saya terdengar, Mas? Sudah terakses, Pak. Alhamdulillah jernih. Ya. Oke, jadi kita ngobrol-ngobrol saja untuk materi yang kedua ini tentang tujuan ya, tentang target yang harus diraih oleh orang-orang yang ingin berkeluarga. Pada kajian sebelumnya saya ingatkan kembali secara garis besar bahwa kita itu sebagai seorang yang beriman dituntut untuk selalu memikirkan dua masa depan. Surat Al-Qasas ayat 77. Jadi surat Al-Qasas ayat 77 Allah menyatakan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala nasibaka minad dunya. Jadi kita oleh Allah dituntut untuk mengoptimalkan seluruh potensi kita, seluruh kenikmatan yang dianugerahkan Allah kepada kita itu untuk menentukan nasib kita di akhirat. Tapi kita juga tidak boleh melupakan nasib kita di dunia. Jadi kita harus mencari akhirat tapi tidak melupakan dunia. Nah, dalam rangka tidak melupakan dunia itu salah satunya adalah ketika kita harus memanage umur kita di dunia. Yang tidak lama, hanya sekitar 60 sampai 70 tahun. Ada yang lebih dan ada yang kurang, yang jelas dibatasi oleh kematian. Dan kematian itu adalah kepastian yang misterius, pasti terjadi, tapi kita tidak tahu kapan terjadinya. Nah, dari lahir sampai mati, yang antara 60 sampai 70 tahun, ya kira-kira 80 lah itu, kita hendaknya bisa memanfaatkan umur ini melewati 4 fase. Ya, jihad kita dalam mensyukuri umur ini ada 4 fase. Yang pertama adalah fase untuk meraih prestasi. Berjihad untuk menjadi orang-orang yang berprestasi. Mencari penghargaan-penghargaan, pujian-pujian, penilaian-penilaian, ya biasanya lebih ke arah kuantitatif dan eksternal horizontal. Dan itu wajar-wajar saja kalau kita itu masih muda untuk bisa berprestasi, minimal berprestasi dalam 3 hal. Prestasi hati, prestasi otak, dan prestasi otot. Jadi kita itu harusnya prestasi dalam olah rasa, prestasi dalam olah rasio, dan prestasi di dalam olahraga. Prestasi dalam bidang afektif, kognitif, dan sekaligus psikomotorik. Jadi yang muda-muda hendaknya kalau bisa 20 tahun sudah punya tanda-tanda ulil albab. Surat Al-Imran 190-191 itu. Yakni ahli dzikir, ahli fikir, dan ahli ikhtiar. Nah, yang kedua, usia 20 sampai 40 itu untuk meraih kesuksesan, meraih keberhasilan dari optimalisasi potensi tadi. Ketika kita sudah jadi prestasi, orang berprestasi, maka kita harus hidup real. Membenturkan idealisme di dalam realitas. Nah,
Setidak-tidaknya kita menjadi orang yang sukses. Kemarin sudah saya sampaikan pekan yang lalu dalam surat Al-Imran ayat 14, di situ ada 6 tanda-tanda kesuksesan yang menjadi perhiasan dunia, mataul hayatid dunia. Hanya sekedar sebagai aksesori yang sering dinilai orang. Ya, jadi kadang-kadang orang itu menganggap kita sukses itu hanya dari toto lahir, hanya dari penampilan. Nah, setidak-tidaknya ada 6 perhiasan yang sering dilihat orang sehingga orang menilai kita menjadi orang yang sukses. Surat Al-Imran ayat 14. Suyyina linnasi hubus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahab wal fiddah wal khail musawamah wal an'am wal has. Dzalika mataul hayatid dunya. Jadi fit dunya hasanah, di dunia baik, sukses itu tandanya ada 6. Yang pertama, zuyyina linnasi hubus syahawati minan nisa. Sudah bisa menyalurkan syahwat secara terhormat terhadap lawan jenis. Jadi usahakan kalau sudah 20 tahun kita sudah siap mampu menyalurkan syahwat secara terhormat. Yakni menikah, punya pasangan hidup. Yang kedua adalah wal banin. Dan anak-anak secara biologis, anak biologis, anak keturunan. Kita sudah disebut sebagai bin. Jadi kita sudah sebagai anak, sebagai orang tua, sudah punya anak. Yang ketiga, orang yang dinilai sukses dunia itu bakal apa? Wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah. Punya harta yang banyak dari jenis emas dan perak. Artinya orang sukses itu kalau pendapatannya lebih besar daripada pengeluaran, sehingga harus ditabung, bisa menabung. Kalau orang dulu menabungnya dalam bentuk emas dan perak sebagai alat tukar. Ya sekarang ya uang. Ya usahakan sudah punya tabungan, kita punya 2 jenis ATM, gold dan silver minimal. Itu sukses. Idealnya orang sukses yang sudah nggak punya hutang. Itu. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Kemudian yang keempat, wal khairil musawamah, dan kuda pilihan. Jadi orang sukses itu punya kuda pilihan. Kuda pilihan itu alat transportasi yang berfungsi dan bergengsi. Ya, kakinya 4, bodinya kuat, larinya cepat, dipandang memikat. Ya, kalau sekarang idealnya ya standarnya Toyota Alphard lah. Pajero, Fortuner, ya minimal Ayla, Agia, dan seterusnya itu. Karena apa? Kita sudah punya anak, anak kita butuh perlindungan dari ancaman alam. Kalau kehujanan, kepanasan, kalau punya mobil kan enak. Nah, kemudian yang kelima, perhiasan dunia. Orang sukses itu adalah orang yang wal an'am, punya binatang ternak. Binatang ternak itu simbol kekayaan yang tumbuh, kekayaan yang dinamis, ekonomi yang progres, gitu. Yang meroket kalau Pak Jokowi bilang. Pertumbuhan ekonominya tinggi. Sehingga punya seperti binatang ternak. Binatang ternak itu binatang yang bisa besar, bisa bertelur, bisa beranak untuk berkembang biak. Dinamis. Ya, pangkat semakin tinggi, gaji semakin besar, bisnis semakin berkembang, dan seterusnya itu. Kemudian yang keenam, orang sukses itu apa? Walhas. Punya sawah ladang. Kalau dalam ekonomi agraris, sawah ladang itu adalah merupakan aset yang menjamin hari tua. Basa Jawa ini nyicil ayem, sawah ladang. Kalau orang pertanian kok sawahnya luas, ladangnya lebar, sudah disebut tuan tanah. Punya kelapa sawit, punya karet, punya kebun kopi, dan seterusnya itu. Sehingga tanpa harus menjadi petani, dia sudah tinggal menerima setoran. Artinya apa? Sudah jadi juragan, sudah jadi komisaris, sudah jadi bos, sudah jadi pejabat kalau karir di ASN misalnya. Jadi usahakan usia 40 tahun kita sudah pada puncak kesempurnaan dunia. Dunia sudah di tangan kita, sudah kita injak sebagai perhiasan, bukan sebagai hakikat. Itu usahakan. Maka Nabi Muhammad SAW usia 40 tahun sudah
mulai tahanut ke Gua Hira. Bahkan sebelumnya itu sudah tahanut ke Gua Hira, meninggalkan hiruk pikuknya persaingan, karena beliau sudah dapat simbol duniawi, sehingga ketika ke Gua Hira, ekonominya sudah tidak goncang. Karena apa? Sudah dipersiapkan untuk menerima tugas berikutnya. Kemudian yang ketiga, usia 40 sampai 60 untuk apa? Kita masih ingat 40-60 tahun untuk menjadi orang yang bahagia. Menjadi orang-orang yang puas, orang yang bahagia. Jangan dikira orang yang kelihatannya sukses itu pasti bahagia. Coba aja, jadi kalau nggak percaya, ketemu dengan orang-orang yang Anda pandang sukses, sudah nikah, punya anak, punya jabatan, mobilnya lebih dari satu, dan tanya, apakah Anda sudah bahagia? Mungkin dia mengatakan belum tentu. Anda saja yang melihat saya, yang menilai saya dari luar. Saya menderita, saya pusing, saya stres, saya sedang berkeluh kesah kepada dirinya, anaknya, istrinya, perusahaannya. Bisa jadi begitu. Nah, oleh karena itu, kalau kita sudah jadi orang yang berprestasi, jadi orang yang sukses, hendaknya jangan lupa hidup sekali untuk bahagia. Nah, untuk bahagia ini, Allah kasih resep. Ada 5 target. Surat Al-Ahqaf ayat 15-16. Surat 46 ayat 15. Jadi, hatta idza balagha sudahu wa balagha arba'ina sanah qala rabbi ausi'ni an askura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu 5 syarat untuk bahagia. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kita bisa menjadi abdan syakura. Menjadi hamba yang pandai bersyukur. Jadi menikmati apa yang telah diraih. Itu orang yang bahagia. Sibuk cari makan, ya sempat makan. Sibuk bangun rumah, ya bisa menikmati rumah. Punya mobil, ya bisa menaiki mobil, ya. Punya istri ya harus difungsikan, kan sekarang kan banyak orang sukses istrinya sudah tidak berfungsi, hanya untuk gengsi. Nah, yang seharusnya bisa menikmati hidup berumah tangga akhirnya masing-masing bersaing sendiri-sendiri. Anak juga kita bisa menikmati menjadi anak yang soleh dan solehah. Jadi orang bahagia adalah orang yang sudah bisa mensyukuri apa yang telah dimiliki. Yang kedua, orang sukses apa? Wa an a'mala solehan tardahu. Ketika sudah bisa berprestasi, tapi niatnya untuk cari ridha Allah. Kalau 0 sampai 20 tahun kan kita berprestasi dalam rangka supaya di guru kita kasih nilai yang baik, supaya kita dapat piala, supaya kita dapat pengakuan, kalau mendekati lawan jenis kita dipercaya, kan itu harapan kita ketika beramal soleh. Nah, kalau 20-40 tahun kita beramal soleh supaya apa? Bisa dapat istri, supaya bisa dapat pekerjaan, supaya atasan senang, nah itu. Tapi kalau sudah 40-60 ternyata orang yang bahagia itu orang yang ikhlas. Orang yang kalau beramal soleh cari ridha Allah, berharap kepada Allah, bukan berharap kepada manusia. Karena berharap kepada manusia itu salah alamat. Siap-siap bertepuk sebelah tangan, air susu dibalas dengan air tuba, dan seterusnya itu. Nah, yang ketiga, orang yang bahagia itu apa? Wa aslih li fi dzurriyyati. Berilah aku kesuksesan dengan suksesnya anak cucuku. Berilah aku kebaikan dengan kebaikan yang dimiliki oleh anak cucu. Tidak ada sesuatu yang membahagiakan bagi kita kalau sudah usia 40-60 kecuali melihat anak-anak kita yang soleh, anak-anak kita yang bisa mikul dhuwur mendem jero, anak kita kalau di rumah kita senang, kalau pergi dari rumah kita tenang. Itu kan target bahagia. Alangkah menderitanya kalau kita usia 40-60 punya anak jadi masalah. Apalagi jadi beban negara, beban lingkungan. Jadi bahagia itu anak soleh, kualitatif. Anak regenerasi, bukan reproduksi. Nah, kemudian yang keempat apa? Orang bahagia itu apa? Ini tubtu ilaik. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu. Orang yang bahagia itu orang yang sudah nggak punya dosa. Orang yang hati dan otaknya ringan dari beban masa lalu. Ya, maka
Kalau ingin bahagia hidupnya, berbanyaklah istighfar, berbanyaklah tobat, berbanyaklah untuk meninggalkan hal-hal yang mendatangkan murka Allah. Itu orang bahagia. Dan yang terakhir, yang kelima, orang yang bahagia itu apa? Wa ini minal muslimin. Orang bahagia itu adalah orang yang ketika turun itu soft landing, berserah diri, yang sudah taat aturan. Perintah Allah dijalankan, larangan Allah ditinggalkan, peringatannya diperhatikan, hidup sesuai dengan standar. Itu orang yang bahagia. Itu surat Al-Ahqaf ayat 15. Terakhir, ini mengulang lagi, usia 60 sampai akhir hayat untuk apa? Usia 60 sampai akhir hayat untuk menjadi orang yang beruntung. Jadi ketika kita nanti tutup buku, orang tutup buku, orang usaha, ikhtiar, ada 3 kemungkinan. Akan beruntung, akan impas, atau akan menjadi orang yang rugi. Jelas kalau orang yang beriman, yang diinginkan adalah menjadi orang yang beruntung. Nah, orang yang beruntung siapa? Belum tentu orang yang berprestasi beruntung. Belum tentu orang yang sukses itu beruntung. Belum tentu orang yang bahagia itu nanti ketika mati husnul khotimah atau beruntung. Nah, maka usahakan hidup sekali kita tutup buku dalam keadaan kita beruntung. Paling tidak supaya kita beruntung, hendaknya kita punya 3 target sebelum mati. Ya, surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, baru wadkhuli jannati. Jadi untuk masuk surga sebagai hadiah untuk orang yang beruntung apa? Sudah pada tingkat nafsul mutmainnah, ya, kemudian menghadapi kematian dengan ridho dan diridho oleh Allah, dan sudah punya kepastian memiliki sebagai anggota jamaah hamba Allah. Punya grup yang mengantar kepada surga. Jadi itu 3. Nah, terus sekalian hormati, seperti saya katakan kemarin, untuk menjadi berprestasi itu enaknya sendirian. Jadi maka kalau kita ingin enak berprestasi, fokus sendirian. Jangan nikah dulu, jangan, kalau perlu tidak usah punya pacar dulu, tidak punya gangguan dulu, karena orang berprestasi mudahnya fokus. 1. Nah, untuk menjadi orang yang beruntung juga tidak harus berdua. Karena punya kemungkinan kita akan meninggalkan atau ditinggalkan oleh pasangan kita. Nah, sebetulnya urgensi menikah, berkeluarga itu untuk usia 20 sampai 60. Untuk meraih kesuksesan dan meraih kebahagiaan itu secara teoritis tidak mungkin tanpa adanya pernikahan. Jadi menikah itu sebenarnya dalam rangka untuk meraih kesuksesan dan meraih kebahagiaan hidup. Ya tentu saja nanti harapannya ya dunia dan akhirat. Nah, terus sekalian itu yang kemarin pentingnya nikah. Maka usahakan nikah itu ya sekitar usia 20. Ya maksimal ya 25 kalau laki-laki. Tapi kalau wanita usahakan lebih muda lagi. Karena apa? Karena wanita itu proses tumbuh kembangnya lebih cepat 2 tahun per 10 tahun ketimbang laki-laki. Jadi kalau laki-laki usia 10 tahun itu sebetulnya sedewasa dengan wanita usia 8 tahun. Laki-laki 30 itu sedewasa dengan wanita usia 24. Laki-laki 50 itu sedewasa dengan wanita seusia 40. Maka idealnya kalau menikah juga tidak seusia. Idealnya menikah itu jaraknya ya antara 4 sampai 7 tahun itu. Jadi kalau kita rasional, kita realistis, ya menikah juga tidak hanya dengan emosi dan perasaan, tapi juga dengan perhitungan. Idealnya yang laki-laki suami itu lebih dewasa, lebih tua 4 sampai 7 tahun ketimbang yang wanita. Untuk apa? Ya untuk tadi supaya bisa sukses dan bisa bahagia. Sehingga nanti ketika yang laki-laki usia 60, istrinya masih usia kira-kira 55. Coba bayangkan kalau nanti mas-mas menikah dengan usia yang sama sekarang, bayangkan nanti ketika sudah usia 60. Saya saja sudah 61. Kalau istri saya juga usia 61 atau 60, kira-kira masih sepadan apa sudah mulai tidak sepadan? Itu masalahnya di situ nanti.
Nah, ya ini masalah. Jadi itu. Jadi nikah itu adalah untuk supaya apa? Kita bisa mendapatkan kesuksesan dan kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Nah, oleh karena itu tidak bisa sendirian, harus bersama. Maka orang menikah itu, nah ini masuk materi, ini baru masuk materi. Orang menikah itu sebetulnya adalah orang yang sedang berorganisasi. Orang yang sedang membangun kongsi. Orang yang sedang berjamaah. Ya, jadi orang berani menikah sebenarnya adalah berani untuk hidup bersama. Untuk berorganisasi. Di mana organisasi itu dibentuk untuk mencapai tujuan bersama dengan cara kerjasama, bukan dengan sama-sama kerja. Jadi ada istilah begitu. Jadi orang menikah itu adalah orang yang berorganisasi. Dan organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan bersama dengan cara kerjasama, bukan dengan sama-sama kerja. Nah, oke, sekarang kalau kita ingin menikah, kita tentukan target apa toh, tujuan apa toh, program apa toh yang harus diperjuangkan orang yang mau menikah. Nah, secara klise, secara konvensional, terutama ditulis di surat-surat undangan atau dalam ucapan-ucapan selamat pernikahan, setidak-tidaknya ada 4 target yang harus disepakati. Itu 4 target yang seharusnya disepakati oleh orang yang menikah. Ini kesamaan. Kalau itu sudah nggak sama, itu bahaya. Ya, jadi harus ada kesamaan, baik itu kesamaan istilahnya maupun kesamaan pemaknaannya. Nah, mungkin di antara jamaah ada yang sudah ngerti, ada yang belum. Tapi rata-rata saya tanyakan, kalau saya disuruh ngisi nasihat nikah itu nggak ngerti itu. 4 target itu maknanya nggak ngerti, tapi sudah hafal. Apa itu 4 target itu? Yang pertama adalah sakinah. Yang kedua adalah mawaddah. Yang ketiga adalah rahmah. Dan yang keempat adalah barokah. Nah, jadi ada 4 target orang yang berorganisasi untuk tujuan bersama tadi harus ditentukan targetnya dulu. Jadi kembali tadi ya, menikah itu adalah berorganisasi, di mana organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan bersama dengan cara kerjasama. Tujuan bersama ini harus ditetapkan. Atau minimal target bersama itu harus ditetapkan. Apa targetnya? Tadi ada 4. Pertama adalah sakinah. Yang kedua adalah mawaddah. Yang ketiga adalah rahmah. Dan yang keempat adalah barokah. Yang 3 target tadi disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Kita menciptakan kamu itu untuk bisa berpasangan, otomatis menikah. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, supaya mendapat sakinah, ketentraman bersamanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Ya Allah menjadikan di antara kamu, pasangan tadi, untuk bisa meraih mawadah dan rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Yang demikian itu sebagai ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau berpikir. Ya, maka yang dalam pikiran kita, konsep kita menikah bersama untuk mendapatkan sakinah, mendapatkan mawadah, dan mendapatkan rahmah. Nah, yang barokah itu sering dalam ucapan selamat tadi, barokallahu laka wa barokah bainakuma fi khair. Artinya kita juga berharap keluarga kita itu barokah. Jadi sekali lagi, sakinah, mawadah, rahmah, dan barokah. Kalau disingkat samaraba, itu aja untuk mengingatkan. Jadi keluarga kita itu punya 4 target. Ini penting, menentukan target ini penting. Saya menikah bersama pasangan saya harus sakinah. Saya harus bisa meraih mawadah.
Saya harus bisa meraih rahmah, dan saya ujung-ujungnya harus bisa meraih keberkahan, barokah, samaraba, sakinah, mawadah, rahmah, dan barokah. Nah, secara sepintas karena waktu yang terbatas akan saya sampaikan garis besarnya saja. Apa itu sakinah, apa itu mawadah, apa itu rahmah, dan apa itu barokah. Maaf, tidak menggunakan pendekatan ilmiah, tapi menggunakan pendekatan yang ya untuk ngobrol saja. Karena pendekatan ilmiah itu adalah apa? Membicarakan yang mudah dengan bahasa yang sulit dipahami. Jadi kalau kita mendengarkan orang-orang yang punya kredibilitas dalam dunia ilmiah itu, kalau ngomong kita harus menyiapkan otak betul, mengernyitkan dahi betul. Karena apa? Mereka akan membicarakan yang mudah tapi menggunakan bahasa yang sulit untuk dipahami. Nah, saya akan membicarakan yang sulah. Mohon maaf yang ngajinya sudah pada tingkat tinggi, nanti bisa menyesuaikan bahasa saya. Silahkan diolah dengan konsep yang lebih tinggi. Ini ibaratnya ya hanya untuk orang awam saja, untuk menerangkan orang awam tentang sakinah, tentang mawadah, tentang rahmah, dan tentang barokah. Apa itu sakinah? Litaskunu ilha, sering disebut supaya kamu merasa tentram bersamanya. Kalau saya memahami agak mudah, sakinah itu stabil dan dinamis. Jadi ada stabilitas dan ada dinamika. Sakinah itu harmonis dan romantis. Jadi ada keharmonisan dan ada romantisme. Kalau orang Jawa sebut, sakinah itu atut runtut. Seia sekata. Itu jadi sakinah itu stabil dan dinamis, harmonis dan romantis. Itu. Kenapa stabil itu? Karena adanya kesamaan, dinamis itu karena adanya kebersamaan. Tadi kan di awal-awal menikah itu adalah sebuah organisasi untuk mencapai tujuan bersama dengan cara kerjasama, bukan sama-sama kerja. Sehingga suami istri punya komitmen terikat oleh kesamaan dan sepakat untuk membangun kebersamaan itu. Jadi terikat oleh kesamaan, maka namanya ada ikatan perkawinan, terikat oleh kesamaan dan sepakat untuk membangun kebersamaan. Nah, kesamaannya tadi minimal target tadi. Kesamaan untuk meraih sakinah, meraih mawadah, meraih barokah, rahmah, meraih barokah. Nah, kebersamaan tadi ada namanya romantisme, ada namanya stabilitas dan dinamisme tadi. Ada dinamika. Dinamika adalah pertengkaran, karena apa? Kebersamaan. Nanti kita terangkan. Jadi saudara sekalian, sakinah itu tadi stabil dan dinamis, harmonis dan romantis. Kenapa kok harus dua-duanya? Karena kalau dikembangkan ada 4 model jadinya. Ada yang stabil dan dinamis, ada yang stabil tapi tidak dinamis, ada yang dinamis tapi tidak stabil, dan banyak yang sudah tidak stabil dan tidak dinamis. Ini pilihan. Jadi target sakinah itu ada 4 pilihan. Kita harus milih yang ideal, yang sempurna, yang sakinah itu. Nah, jadi banyak keluarga yang stabil tapi tidak dinamis. Itu kebanyakan di desa-desa, di masyarakat primitif, masyarakat yang masih homogen. Itu biasanya apalagi masyarakat agraris, itu umumnya stabil tapi tidak dinamis. Mereka tentrem, mereka rukun, mereka damai, jarang bertengkar, jarang konflik, tapi mereka tidak dinamis. Ya, ekonominya ya begitu-begitu saja, hidupnya ya begitu-begitu saja, cenderung statis. Itu namanya keluarga yang stabil tapi tidak
dinamis. Itu biasanya keluarga-keluarga yang tradisional. Yang kedua, banyak keluarga sekarang yang dinamis tapi tidak stabil. Maju, cepat, kaya, karirnya menanjak, popularitasnya viral. Nah, sehingga jadi orang terkenal, itu dinamis, tapi tidak stabil. Keluarganya berantakan, keluarganya broken, pertengkaran nggak pernah ada solusi. Sering ancam cerai, gugat cerai, bahkan terpaksa harus cerai. Kenapa? Mereka dinamis namun tidak stabil. Nah, sekarang juga banyak keluarga yang sudah tidak stabil, tidak dinamis. Bertengkar terus, konflik terus, miskin, tidak pernah maju-maju. Nah, yang diinginkan kita sakinah itu adalah stabil dan dinamis. Harmonis dan romantis, atut dan runtut. Ya, ibaratnya seperti kereta berjalan di atas rel. Ya, rel itu untuk menjaga stabilitas, lokomotif itu untuk menggerakkan dinamika. Stabil dan dinamis. Stabil di atas rel, tapi dinamis meninggalkan titik keberangkatan, stasiun keberangkatan menuju stasiun yang dijadikan harapan. Jadi ada dinamika tadi. Jadi usahakan keluarga kita adalah keluarga yang sakinah. Keluarga yang stabil dan sekaligus dinamis. Keluarga yang harmonis, tapi juga ada romantisme, namanya pertengkaran, namanya perbedaan pendapat, namanya diskusi tajam, itu biasa. Karena memang itulah dinamika. Jangan memimpikan keluarga itu tanpa masalah, tanpa pertengkaran, tanpa perbedaan, itu nggak mungkin. Karena apa? Menikah itu ya laki-laki dan perempuan, jelas. Walaisad dzakaru kal unsa. Surat Al-Imran ayat 36. Dan tidak sama anak laki-laki dan anak perempuan. Kalau ketemu mesti konflik. Makanya surat Al-Hujurat ayat 13, li ta'arofu, supaya kita tuh saling kenal mengenal, sehingga nanti kalau ada konflik, konflik itu dalam rangka dinamika, bukan dalam rangka untuk berpisah. Jadi jadi sakinah itu stabil dan dinamis. Nah, untuk supaya keluarga itu stabil dan dinamis, harmonis dan romantis tadi, dibutuhkan dua unsur. Dalam perjalanannya itu dibutuhkan dua unsur. Yang pertama adalah unsur mawaddah. Dan yang kedua adalah unsur rahmah. Wa min ayatihi, kembali ke surat Ar-Rum ayat 21 tadi, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja litaskunu ilaiha, untuk supaya tentram, damai, sakinah tadi, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ada mawaddah, ada rahmah. Nah, sekarang apa itu mawaddah? Mawaddah itu kalau dalam bahasa surat Asy-Syam, surat nomor 91, mawaddah dan rahmah itu bisa kita fahamkan, kita cari landasannya ke surat Asy-Syam, surat 91 ayat 7 sampai ayat 10. Wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa, dalam proses penyempurnaan ciptaannya, proses hidupnya, kami ilhamkan, ada insting, ada ilham, bisikan dari dalam, fujuraha wa taqwaha, ada fujurnya, ada takwanya. Sungguh qad aflaha man zakkaha, sungguh berbahagialah orang yang mensucikan dirinya, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh celakalah orang yang mengotori dirinya. Jadi kita itu punya harapan untuk bahagia atau punya harapan juga punya kans untuk celaka atau menderita. Tergantung manajemen itu antara fujur dan takwa. Nah, apa itu mawaddah? Menurut gampangnya saya memahami, mawaddah itu organisasi fujur. Mawaddah itu organisasi fujur. Sedangkan rahmah itu adalah organisasi takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan ilham fujurnya dan takwanya. Apa itu fujur? Apa itu takwa yang ada dalam diri kita? Fujur itu adalah kekuatan tuntutan. Dan takwa itu adalah kekuatan tuntunan.
Jadi di dalam diri manusia itu bertengkar antara dua kekuatan, antara tuntutan dan tuntunan, antara syahwat dan akal sehat. Maaf, dalam posisi ketika kita sebagai Pithecanthropus erectus, makhluk yang bisa berdiri tegak, berarti ada posisi bawah dan posisi atas yang dibatasi oleh ulu hati. Jadi ketika kita jadi Pithecanthropus erectus, makhluk yang bisa berdiri tegak, kita punya namanya ulu hati. Nah, fujur itu tempatnya pada ulu hati ke bawah, yakni maaf, perut dan sedikit di bawah perut. Takwa itu tempatnya pada ulu hati ke atas, yang ada di dada dan di kepala, hati nurani dan akal sehat, rasa dan rasio, intuisi dan intelektual. Itu takwa. Nah, kembali tadi, apa itu mawadah? Mawadah itu adalah organisasi fujur. Organisasi ulu hati ke bawah. Urusan perut dan maaf sedikit di bawah perut. Urusan yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa kan makan, minum, dan jima. Kalau orang Jawa bilang, fujur itu apa? Tandur kang sumilir tak ijo royo-royo, kemapanan ekonomi, tak sengguh penganten anyar, semangat penganten baru, itu kelancaran reproduksi. Jadi target mawadah adalah target untuk apa? Target untuk melancarkan, menuju kemapanan ekonomi dan menuju kepada kelancaran reproduksi. Mungkin targetnya masih target untuk sukses. 20-40 tahun itulah fase untuk stressingnya mawadah. Jadi stressing meraih mawadah itu usia 20-40 tahun. Disitulah kita harus memiliki organisasi fujur tadi. Nah, apa yang perlu diorganisasi adalah kecenderungan. Laki-laki dan wanita jelas sama-sama dalam konteks fujur punya perut dan sedikit di bawah perut. Punya kebutuhan ekonomi dan punya kebutuhan reproduksi. Cuma ada penekanannya. Gitu. Pembagian tugasnya. Laki-laki itu tugas utamanya adalah mengantarkan kemapanan ekonomi. Dan tugas utama seorang istri itu adalah apa? Melancarkan reproduksi. Jadi kalau reproduksi kita lancar, itu istri yang banyak berperan. Kalau ekonomi kita mapan, seharusnya suami yang banyak berperan. Nah, disebut mawadah apabila suami istri the right man on the right place. Nah, makanya keluarga disebut al-ahlu ahliyah. Orang yang ahli. Yang laki-laki ahli sebagai suami dan bapak. Yang wanita ahli sebagai istri dan ibu. Paling tidak dalam rangka mawadah tadi, yang laki-laki ahli dalam mengantarkan ekonomi, kemapanan ekonomi, tandur kang sumilir tak ijo royo-royo, yang wanita ahli di dalam mengantarkan kelancaran reproduksi, tak sengguh penganten anyar. Nanti yang belum nikah mungkin masih belum bisa membayangkan dengan detail. Yang sudah pasti merasakan. Meskipun sama-sama suami istri itu karir, bekerja, misalnya jadi orang yang sama-sama dinas, lulusan STAN, yang satu di Dirjen Pajak, yang satu di BPKP. Ya, suaminya di Jakarta, istrinya di Jogja misalnya. Ada kerinduan, tapi kerinduan itu beda. Kalau kalau yang itu gajinya kan nanti ditransfer. Tapi kalau tukang batu atau orang konvensional terasa betul bahwa wanita itu membutuhkan suami yang ahli dalam bidang kemapanan ekonomi. Laki-laki itu membutuhkan wanita yang punya keahlian kelancaran reproduksi. Misalnya apa? Suami istri baru nikah, yang laki-laki kerja di Semarang, belum punya gaji yang tetap, tapi tetap bekerja, istrinya di Jogja gitu. Setiap Sabtu libur pulang. Nah, dia beda kerinduannya. Seorang istri di Jogja menunggu suami pulang itu yang ditunggu apa? Yang ditunggu paling penting adalah hasil kerjanya, gajinya, lemburnya, oleh-olehnya. Tapi ketika suami, kenapa harus pulang dari Semarang ke Jogja? Seminggu sekali, kadang-kadang direwangi lembur, gelantungan di bis karena bareng-bareng pulangnya macet.
Yang ditunggu apa? Yang diharapkan apa ketika mestinya? Yang diharapkan tak sengguh pengantin anyar. Yang diharapkan adalah menjalankan fungsi reproduksi. Jadi memang ada ketergantungan. Wanita punya ketergantungan ekonomi, laki-laki punya ketergantungan reproduksi. Itu yang enak. Nanti kita dalam materi yang lain kita akan membahas tentang model-model manajemen keluarga. Nah, keluarga yang konvensional begitu. Seperti yang saya pilih yang itu. Ya, saya sebagai aktivis publik, istri saya aktivis domestik. Saya mencari nafkah, istri saya mengelola hasil yang saya cari. Saya di luar rumah, istri saya di rumah. Saya rindu pulang untuk mawadah, istri saya juga nunggu saya datang untuk mawadah. Tapi beda tadi, saya pulang dalam rangka saya bisa menyalurkan fungsi reproduksi, istri saya menunggu saya datang supaya apa? Ekonominya bisa jalan dan mapan. Itu namanya mawaddah. Ada ketergantungan antara urusan perut dan maaf sedikit di bawah perut. Nah, keluarga zaman sekarang itu kebanyakan sulit untuk meraih mawaddah ini. Karena apa? Karena suami istri sekarang umumnya mencari nafkah. Umumnya suami istri sibuk tandur kang sumilir tak ijo royo-royo, sehingga waktu untuk tak sengguh pengantin anyar sudah lepas. Nah, maka usahakan, jadi usia 20-40 tahun, kita itu sebenarnya untuk membangun kekuatan organisasi mawaddah. Organisasi perut dan sedikit di bawah perut tadi. Organisasi kemapanan ekonomi dan kelancaran reproduksi. Alangkah indahnya keluarga kita kalau suaminya bisa mengantarkan kemapanan ekonomi, ya, dan istrinya bisa mengantarkan kepada kelancaran reproduksi. Itu mawaddah. Nah, kemudian yang ketiga, jadi sakinah sudah, stabil dan dinamis. Yang kedua adalah mawaddah, ketika sudah mampu menegakkan fungsi reproduksi dan regenerasi ekonomi dan reproduksi tadi. Kemudian sekarang rahmah. Rahmah itu apa? Rahmah itu organisasi ulu hati ke atas. Organisasi yang ada di dada dan di kepala. Organisasi rasa dan rasio. Suami istri sama manusia, punya rasa dan punya rasio. Tapi umumnya itu bicara umumnya, laki-laki cenderung rasional, wanita cenderung emosional. Jadi laki-laki itu lebih kuat rasionya, wanita itu lebih kuat rasanya. Jadi kalau wanita misalnya jadi juara, cepat lulus kuliah, itu bukan karena lebih cerdas daripada laki-laki, tapi lebih fokus, lebih telaten, lebih disiplin, bisa merayu dosen dan seterusnya itu. Nah, tapi kalau laki-laki itu kecerdasannya alami. Karena memang laki-laki itu cenderung, makanya kalau diskusi kan sok kelihatan bahasanya sebelum direkayasa oleh sistem komunikasi. Kalau diskusi kadang kelihatan suami sih, tak pikir-pikir begini loh, Dik. Saya rasa begini loh, Mas. Maka laki-laki kalau punya masalah sering pegang-pegang kepala, tak pikir-pikir, mumet aku. Nah, wanita juga gitu, memangnya situ aja yang saya itu stres ngikuti situ. Nanti kalau punya rumah misalnya, punya rumah baru belum sempurna, ada ular masuk, itu nanti spontanitas beda sikapnya menghadapi ular bagi suami, dan kalau laki-laki mikir bagaimana cara membunuhnya, minimal mikir larinya. Kalau istri belum tentu, bunuh tidak, lari tidak, cuma jerit-jerit. Nah, itu contoh bahwa nanti dalam menghadapi masalah akan kelihatan kalau sudah keluarga. Akhirnya apa? Laki-laki cenderung meremehkan persoalan besar, wanita suka cenderung dengan emosinya membesar-besarkan persoalan remeh. Itu nanti masalah. Nah, inilah rahmah itu di sini. Organisasi, rasa, dan rasio. Nah, suami istri yang dapat rahmah apabila yang laki-laki itu adalah kreatif yang konstruktif. Yang wanita adalah sensitif kondusif. Jadi laki-laki mengembangkan rasio yang positif, wanita mengembangkan emosi yang positif. Laki-lakinya kreatif yang konstruktif, wanitanya yang sensitif kondusif. Nah, biasanya keluarga yang tidak dapat rahmah apa? Laki-lakinya kreatif yang destruktif, istrinya sensitif provokatif. Nah, maka rahmah itu adalah penekanannya nanti pada usia 40 sampai 60 tadi.
untuk meraih kebahagiaan, keharmonisan, ketentraman, persatuan, dan seterusnya itu suka duka. Itu adalah saat usia 40-60 tahun ketika kita sudah menginginkan rahmah. Organisasi ulu hati ke atas. Laki-lakinya mengembangkan rasio yang positif, wanitanya mengembangkan emosi yang positif. Suaminya kreatif yang konstruktif, wanitanya sensitif yang kondusif. Jangan sampai kita malah justru mengundang musibah. Laki-lakinya kreatif destruktif, wanitanya sensitif provokatif. Mestinya bibir ketemu bibir, malah bibir bisa ketemu tangan. Si istrinya nggak punya rem bibir, suaminya nggak punya rem tangan. Akhirnya apa? Bibir ketemu akik, kelotak, sudah nggak ada indahnya lagi. Itu rahmah. Nah, kalau sakinah sudah, mawaddah sudah, rahmah sudah, maka kita hendaknya keluarga kita mendapatkan berkah. Apa itu berkah? Berkah itu ziyadatul khair. Berkah itu bertambahnya kebaikan. Maka dalam surat An-Nur ayat 26, laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik. Supaya apa? Bisa melahirkan kebaikan yang lebih. Anaknya lebih baik daripada dirinya, lingkungannya lebih baik daripada dirinya, ekonominya lebih baik daripada dulu sendiri-sendiri. Nah, jadi orang berkah itu adalah orang yang kebaikannya bertambah. Nah, tanda-tandanya apa? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ya paling tidak kalau kita lihat surat At-Tolak, surat nomor 65, ayat 2 sampai ayat 5, itu setidak-tidaknya ada 5 sajalah. Itu tanda orang yang hidupnya berkah. Jadi kalau sudah sakinah, mawadah, rahmah harus nanti barokah. Keluarga kita paling tidak ya usia 40 tahun itu sudah mendapatkan 5 indikator keberkahan. Yang pertama apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan diberikan baginya jalan keluar. Jadi, rumah tangga yang barokah, rumah tangga yang kadang-kadang sering mengalami deadlock, mengalami jalan buntu, seakan-akan nggak ada masa depan. Tapi di situ ada lompatan, ada mukjizat, ada miracle, ada maunah pertolongan dari Allah. Nah, nanti silahkan ngalami sendiri. Kalau saya ceritakan nanti terlalu subjektif. Nanti pasti ketika menikah itu akan menghadapi masalah-masalah buntu. Tapi kalau keluarga kita tadi sakinah, mawadah, rahmah, Allah akan memberikan jalan keluar, solusi, makhraja. Maka kalau orang Jawa punya simbol, itu mempelai laki-laki menginjak telur, mempelai wanita membersihkan kaki. Istilahnya sing lanang midak ndok, sing putri mijii ora misui. Artinya apa? Nanti menikah itu seperti orang menghadapi telur yang masih dalam cangkang, masih buntet, ruwet, seakan-akan isinya nggak bisa dikeluarkan. Maka suami sebagai pemimpin itu harus memecahkan masalah telur tadi dipecah, mencari jalan keluar sulit. Nah, istri sebagai pasangan membersihkan, ikut partisipasi, ikut cancut tali wondo, itu namanya makhraja. Jadi ketika kita mentok ekonomi, mentok kesehatan, mentok karir, itu nanti kalau keluarga itu barokah, karena sudah sakinah mawaddah rahmah, nanti akan diberikan oleh jalan keluar, diberi mukjizat yang tidak terduga. Ya, seperti ketika Nabi Musa terpepet di depannya ada lautan yang membentang, di belakang ada pasukan yang menyerang. Kalau maju mesti kejebur, kalau mundur mesti hancur. Itu naik bukan Datut Koco, ambles bukan Ontorjo. Akhirnya apa? Allah memberikan solusi, suruh memukulkan tongkat. Itu nanti dalam kesehatan, dalam rezeki akan ada makhraja, solusi. Maka kalau bisa banyak-banyaklah nanti juga tahajud, karena tahajud kan doanya Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Supaya diberi jalan keluar dalam hidup itu mudah. Yang kedua, keluarga yang berkah itu yang gimana? Wa yarsukhu min haitsu la yahtasib. Yang rezekinya datang tidak disangka-sangka. Karena apa? Suami istri tadi siap kerja keras, siap kerja cerdas, dan siap kerja ikhlas dalam dunianya masing-masing. Sehingga Allah jamin rezekinya. Rezekinya sering datang yang tak terduga. Ekonominya tak terbayangkan sebelumnya. Nah, yang ketiga, orang yang dapat berkah itu apa? Wa may yattaqillaha
yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan dimudahkan segala urusannya. Mendidik anak dimudahkan, bersosialisasi dimudahkan, menyelesaikan masalah dimudahkan, komunikasi dimudahkan. Pokoknya hidupnya itu mudah. Nah, sing nyawang ruwet, sing mikir mumet, sing ngrasake sumpek, sing nglakoni gremet-gremet aja, mudah. Nanti silakan alami sendiri dalam keluarga. Misalnya anak saya 6, tanpa pembantu, itu mudah. Kenapa? Dimudahkan oleh Allah, sehingga anak-anak manut. Itu. Tapi kadang-kadang ada anak satu sudah mengeluh kemana-mana, yang nggak mampu angkat tangan, pusing dan sambat. Nah, oleh karena itu mudah dan tidak mudah bukan karena masalahnya, tapi mensikapinya tadi. Jadi belum tentu punya anak sedikit lebih ringan, lebih mudah daripada punya anak yang banyak. Malah justru punya anak yang baik itu mudah. Kenapa? Terlatih. Anak sudah mengikuti kehendak orang tua, program orang tua. Tapi kalau anak sedikit, biasanya orang tua yang mengikuti kehendak anak. Coba nyuapi saja. Kalau anaknya satu kan nyuapi, ngikuti anak, lari-lari keliling kampung, bawa panci, bawa mangkok, nggak habis-habis. Kalau saya nggak mungkin anak-anak bawa panci mau kampung kan gitu. Cenuk kewe, udan-udan, rebuskan singkong aja sudah habis-habisan gitu. Jadi anak dipermudah. Yang keempat, tanda orang yang barokah apa? Wa may yattaqillaha yukafir anhu sayyi'atihi. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan ditutupi aib-aibnya, ditutupi kejelekannya. Jadi rumah tangga keluarga yang barokah bukan yang tidak punya aib, itu tidak mungkin. Tidak mungkin wong keluarganya manusia pasti punya aib. Tapi masyarakat menghormati kita, masyarakat memuliakan kita, kita berwibawa. Kenapa? Oleh Allah ditutupi aib kita. Karena orang yang keluarga sakinah itu kalau punya aib nggak pernah diceritakan ke orang lain, diselesaikan sendiri. Sehingga tertutup aibnya. Dan yang terakhir, yang kelima, barokah itu apa? Wa yu'zim lahu ajro. Dan akan dilipat gandakan pahala baginya. Di sini, maka menikah itu separuh agama. Orang yang belum menikah itu agamanya baru separuh. Nah, setelah nikah akan dilengkapi dengan separuh berikutnya. Ngajinya orang belum menikah itu nanti pahalanya beda dengan sudah menikah. Sholat subuhnya orang belum menikah dengan sudah menikah jelas nanti beda. Apalagi jihadnya. Maka jangan sampai nanti aktivis ini menjadi mujahid biren. Pejuang mujahid lek rabi leren. Banyak orang-orang ketika menikah justru menikah itu adalah justru meningkatkan pahala kita. Sholat kita lebih banyak pahalanya, kita kerja lebih banyak pahalanya, mendidik anak juga berpahala. Jadi justru keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, dan barokah itu sebagai tambang emas untuk meraih pahala, sehingga nanti bisa untuk mudah terwujud dalam surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama tadi. Imamnya orang yang bertakwa, anggotanya bertakwa, insya Allah Allah menjanjikan 5 tadi. Akan diberi solusi ketika menghadapi jalan buntu, akan diberi rezeki yang tak terduga, ekonomi yang cepat tumbuh, akan dimudahkan segala urusannya sehingga tidak pernah merepotkan orang lain, akan ditutupi aib-aibnya sehingga terhormat di lingkungannya, dan akan dilipat gandakan pahala baginya sehingga besok masuk surga bersama-sama seperti dalam surat At-Tur ayat 21 dan ayat 22. Jadi itu kira-kira kajian kita pada malam hari ini, baru season kedua, nanti kita berkelanjutan. Yani mari terutama yang belum menikah atau sudah menikah, mari disamakan kembali target kita. Jadi minimal punya 4 target: sakinah, mawadah, rahmah, dan barokah. Ya, sekarang kita sudah punya gambaran. Nanti kalau mau cari yang jawaban yang ilmiah, yang syar'i, ya tanyakan sama ustadz-ustadz yang kompeten. Kira-kira begitu. Jadi sakinah itu apa, mawadah itu apa, rahmah itu apa, barokah itu apa. Sehingga ketika kita berdoa atau diucapkan semoga keluarganya sakinah, mawadah, rahmah, atau barokallah, itu kita paham. Maksudnya supaya kita itu, rumah tangga kita mendapat sakinah, stabilitas dan dinamika, mawadah, bisa berorganisasi biologis, yang 3, rahmah, kita bisa
organisasi psikologis. Dan yang keempat, barokah kita punya organisasi ideologis. Nah, kira-kira begitu, Mas, Mbak, saudara sekalian, yang kita kaji pada malam hari ini tentang keluarga, baru season yang kedua. Kita tunggu pada season berikutnya. Tur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.